Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan kita bisa bermuwajahah, bertatap muka walaupun dalam media virtual melalui Zoom. Kita berdoa kepada Allah semoga dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga menjadi wasilah turunnya keberkahan bagi kita secara pribadi maupun buat negeri ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita umatnya yang setia sampai akhir zaman. Tunggu sebuah kehormatan bagi kita bisa membersamai Syekh Haji Abdul Mun'im Ritonga SHMH Majelis Dakwah PB Al-Wasliyah. Dan bagi saya ini sebuah kehormatan untuk memberikan materi dengan tema membangun negeri. Bagian 1 menggagas merencanakan di Majelis Kajian Duha dari daerah Jakarta. Terdengar tidak suaranya, Tad? Jelas. Para jamaah Majelis Duha yang dimuliakan Allah, untuk mengawali materi menggagas merencanakan membangun negeri ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting sebagai tambahan, karena sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Haji Abdul Mun'im Ritonga ini sudah cukup lengkap dan luar biasa, dan mungkin saya menambahkan saja dari yang memang belum disampaikan. Jadi yang perlu kita pahami bahwa pemikiran, ide, gagasan tentang membangun negeri ini sangat diperlukan sebagai bentuk pencitraan kita terhadap negeri kita. Termasuk mungkin negeri-negeri yang Allah ciptakan. Wabil khusus, jadi membangun negeri ini adalah sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kita, tempat kita tinggal, tempat di mana kita hidup, tempat kita tumbuh besar dilahirkan selama ini. Sehingga kalau misalkan kita ada keinginan komitmen membangun negeri ini, itulah sebagai bentuk cinta kita kepada negara kita. Adapun kecintaan terhadap negara ini sebetulnya merupakan fitrahnya manusia. Dan Rasulullah pun sebagai Nabi dan Rasul yang menjadi teladan kita, begitu sangat cinta terhadap tanah airnya. Jadi kalau dalam literatur kita ada istilah hubul waton, walaupun ini bukan hadis, ini sebetulnya nama lain dari cinta kita kepada negeri. Orang sering mempermasalahkan, ini hubul waton itu tidak ada dalilnya. Sebetulnya ini sebuah hal yang perlu dikoreksi. Karena Rasulullah pun begitu sangat mencintai tanah airnya, tempat dia lahir, yaitu kota Mekah. Begitupun Rasulullah juga mencintai kota di mana dia hijrah untuk berdakwah, yaitu kota Madinah. Dan ini ada hadisnya yang menyatakan bahwa Rasulullah begitu sangat mencintai kota Mekah dan Madinah. Makanya ketika misalkan kita ada keinginan, komitmen untuk bagaimana membangun negeri, itulah bentuk kecintaan kita dan itu diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam membangun sebuah negeri memang sangat diperlukan perencanaan.
Perencanaan ini harus matang karena akan berdampak pada masa depan keberlangsungan negeri tersebut. Menarik, ada sebuah kalimat inspiratif, gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalannya. Jadi ternyata berhasil tidaknya kita membangun negeri, ya, itu bisa direncanakan. Begitupun gagal tidaknya kita membangun negeri, sangat ditentukan oleh perencanaan. Makanya dalam hal ini perencanaan harus betul-betul matang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Syekh Haji Abdul Munim, bahwa perencanaan ini betul-betul harus diperhatikan dan menjadi tema utama pada pertemuan membangun negeri di kesempatan pagi ini. Nah, dalam hal perencanaan ini ada ayat yang perlu kita jadikan bahan renungan. Terdapat di surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18, yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi perencanaan ini menjadi penting dalam hidup kita sehingga kita tidak menjadi orang yang merencanakan kegagalan, termasuk merencanakan negara gagal gitu ya. Jadi bagi kita yang berkomitmen untuk melakukan sebuah perubahan, untuk membangun negeri, tentunya menjadi negeri yang baik, makmur, sejahtera, harus memulai dengan perencanaan yang baik. Supaya negeri kita yang kita bangun ini tidak menjadi negeri yang gagal, negeri yang hancur karena salah perencanaan. Ada banyak contoh negeri yang gagal, negeri yang hancur, padahal dulunya termasuk negeri yang besar, negeri yang kuat, tapi ternyata gagal mempertahankan eksistensinya. Yang kita tahu, kita mungkin yang lahir antara tahun 60-70 tahu dulu masih ada negara Uni Soviet, negara Yugoslavia, sekarang sudah tidak ada, ya, karena negaranya hancur, karena memang landasannya tidak kuat. Ternyata di banyak ayat Al-Quran, Allah pun banyak menceritakan tentang berbagai negeri yang pernah ada di muka bumi, yang begitu indah, baik, dan sejahtera. Tetapi seiring waktu, negeri itu hancur. Hal ini sebenarnya bisa menjadi bahan pelajaran dalam perencanaan membangun negeri dan model negeri apa yang akan kita bangun. Jadi negeri-negeri yang pernah ada tapi mengalami kehancuran yang diceritakan dalam Al-Quran, kita bisa tahu ada yang disebut negeri kaum Samud, yaitu kaumnya umat Nabi Soleh. Negeri kaum Ad, kaumnya umat Nabi Hud. Negeri kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Negeri kaum Hakab, umat Nabi Nuh, ya. Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita agar bagaimana kita dalam merencanakan sebuah negeri ini betul-betul menjadi pelajaran buat kita. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan sebuah hal yang penting kita perhatikan dalam membangun sebuah negeri. Paling tidak ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan ketika kita punya komitmen membangun negeri, maka sebaiknya memang punya landasan yang kokoh, punya landasan yang kuat. Hancurnya sebuah negeri itu biasanya karena landasan tidak kokoh. Seperti rumah. Rumah itu kalau landasannya tidak kokoh, landasannya tidak kuat, maka akan hancur negeri itu. Walaupun awalnya mungkin terbangun dengan baik. Nah, apa yang menjadi landasan kita dalam membangun negeri? Tentunya kita harus berkiblat kepada yang menjadi pedoman petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lagi ideologi atau falsafah pedoman hidup yang bisa kita ambil sebagai jalan untuk bagaimana agar negeri ini maju, kecuali dengan kita mengacu pada Al-Quran dan Sunnah.
Makanya dalam hal ini kita tentunya kalau ingin mengambil model negeri yang menjadi rujukan kita dalam membangun sebuah negara, dalam Islam kita diberikan konsep tentang model negeri yang baik, sukses, majuhtera yang dikenal dengan istilah baldatun thayyibatun warobun ghafur. Apa sih yang dimaksud dengan negara baldatun thayyibatun warobun ghafur? Kalau secara enaknya ya negara yang memang baik, maju, sejahtera, dan berada dalam ridho Allah. Dan ini tidak dibahas karena ini baru pembicaraan tentang bagaimana di tataran perencanaan. Nah, kita bisa mendapati tentang konsep negara baldatun thayyibatun warobun ghafur ini ada di surat Saba ayat 15, surat ke-34. Yang bunyinya laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Nah, jannatani an yaminin wasimal. Kulu mir rizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun warobun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ini ada tanda kebesaran ya di kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Nah, konsep negara baldatun thayyibatun warobun ghafur ini intinya bagaimana ketika kita mendirikan, ketika kita membangun negeri negara ini, bagaimana harus memperhatikan masalah apa yang menjadi landasannya, termasuk cukup pembelajaran buat negeri Sabah ini agar kita ini jangan hanya sekadar membangun negara secara fisik, secara infrastruktur saja. Makanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Syekh Abdul Muin itu betul, bahwa pembangunan ini betul-betul harus memang bukan hanya lahiriah fisik infrastrukturnya saja, tapi bagaimana pembangunan negeri ini ya, memperhatikan bukan hanya aspek fisik material, tapi memperhatikan masalah kaitan dengan non fisik, kaitan dengan keagamaan, kaitan dengan apa yang membuat ridhonya Allah. Jadi jangan sampai nanti membangun negeri tapi mendatangkan murka Allah, tidak mendatangkan ridho Allah. Nah, tentunya Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pengendali sehingga kita ketika membangun negeri tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu mananya yang boleh dan tidak boleh, tahu mana yang sebetulnya menjadi prioritas dan tidak prioritas. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Munim itu sangat-sangat relevan, bahwa dalam pembangunan ini harus memperhatikan kebutuhan, harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya relevan dengan perkembangan kekinian. Makanya ketika misalkan pembangunan ini, maka harus memperhatikan banyak aspek kaitan dengan apa yang menjadi petunjuk di agama kita. Kemudian tentunya dalam perencanaan ini harus juga dikawal oleh kepemimpinan yang baik. Jadi kalau kepemimpinannya yang baik, ya memiliki karakter sidik, amanah, tabligh dan patonah, cinta kepada umat dan selalu memberikan yang terbaik, tentu apa yang dirancanakan itu bisa diwujudkan. Jadi berbeda kalau misalkan ternyata perencanaan yang sudah baik ini tidak dikawal, tidak dilaksanakan oleh kepemimpinan, proses memimpin yang baik, tentunya tidak akan terwujud. Jadi tadi disebutkan bahwa model negara yang memang ada pernah menjadi negara yang maju,
yang digambarkan Allah dalam surat Saba ayat 15 itu tadinya negaranya maju, ya, subur, indah, tapi kemudian berubah menjadi negeri yang hancur dan tidak menjadi negara maju karena memang mereka meninggalkan hukum-hukum Allah dalam melaksanakan kehidupan, tidak melaksanakan akhlakul karimah dan jauh dari nilai-nilai ilahiyah. Makanya ketika dalam membangun satu konsep penting, jangan sampai kita keluar dari nilai-nilai agama, termasuk dalam hal ini kemodernan itu harus bersinggungan dengan keislaman. Oke. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nanti kita bisa pertajam lewat komunikasi, dialog, dan sebagainya. Terima Baik. kasih waktu yang telah diberikan. Mohon maaf ini laptopnya kenapa jadi tidak masalah ini. Lagi sedang di otak-atik juga. Ya. Oke, kita masih ada waktu 7 menit. Sedikit lagi saya sempurnakan sedikit. Jadi sekarang ini Pak Aden, saya mau minta penjelasan sedikit lagi. Di negara-negara tertentu, terutama negara-negara teluk yang punya modal cukup dari minyaknya, mereka membangun bangunan yang modern, bangunan pencangkar langit, yang kira-kira itu untuk 50 tahun sampai 100 tahun ke depan. Tapi mereka itu kelihatannya tidak meninggalkan unsur agama dan istiadat. Jadi masih mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi kadang-kadang Pak Aden, kalau membangun satu kota yang indah, supaya didatangi turis karena yang banyak uang itu orang barat, mereka kalau nggak ada unsur-unsur yang dilarang agama itu mereka nggak datang itu. Misalnya judi, minuman keras, pergaulan yang bebas gitu, yang mereka yang datang orang tertentu aja, jadi agak sepi. Tapi kalau dibuka itu yang sifatnya maksiat tadi itu rame. Jadi kadang-kadang bagaimana jadinya ini memadukan antara agama dengan konsep bangunan modern ini, agar kita kan tadi khawatir kalau kita melawan Allah itu nanti Allah murka, bahkan ditenggelamkan Allah di negara ini. Menurut Pak Aden bagaimana? Kalau menurut saya sih memang untuk konsep membangun negeri ini kita harus berpikir secara komprehensif, tidak secara parsial, sehingga ketika misalkan pembangunan itu dibangun dengan landasan tersebut, maka pembangunan itu berpikirnya jangka panjang bukan jangka pendek. Gitu. Kalau dalam konteks membangun tempat-tempat hiburan, membangun tempat-tempat rekreasi, sehingga orang mau berkunjung ke negeri yang memang memprioritaskan penghasilan negaranya itu dari devisa, dari kunjungan turis, tidak ada masalah, tidak ada problem. Tetapi kalau pada posisi kita betul-betul memfasilitasi sampai memproduksi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu perlu kita melakukan kajian-kajian apakah masih dalam konteks kekinian ini seperti apa solusi dari para ahli fikih tentunya. Karena sebagai penyedia dalam konteks ini bagaimana itu perlu kajian-kajian baru gitu. Karena memang agama ini kan harus tetap menjadi pegangan, tapi perkembangan kekinian karena kita hidup di bumi ini ya harus juga bisa berjalan gitu ya. Jadi tidak bisa hitam putih kita. Karena ada yang bertanya begini, Pak, saya bekerja di satu mall, tapi di dalam mall itu ada satu tempat jualannya jualan khinzir, babi yang diharamkan sama Islam. Kalau ada yang beli, saya harus melayani menjualnya katanya. Bagaimana saya? Apakah saya berdosa ikut menjualnya, menimbangnya, menyerahkannya? Enggak. Itu bagaimana, Pak? Ya, ini kalau masalah
fikih ini kan Pak sifatnya debatable ya. Iya. Ada banyak permasalahan yang memang solusinya itu tergantung konteksnya. Jadi satu masalah itu tidak bisa dijawab secara kaku dengan satu jawaban, tergantung konteksnya, harus ada pengkajian-pengkajian sehingga tidak dengan mudah kita hitam putih membilang ini haram, ini halal gitu. Sebab dalam Islam itu juga diberikan kesempatan, ada fleksibilitas, ada juga yang sifatnya kaku. Nah, sehingga ketika satu kasus misalkan sesuatu yang diharamkan itu akan menjadi boleh tergantung konteksnya. Sesuatu yang halal pun akan menjadi haram tergantung konteksnya. Bagi orang yang sakit, memakan barang halal pun menjadi haram begitu. Karena dengan makanan yang halal itu dia akan menjadi sakit. Begitupun ketika orang berada dalam kondisi situasi dia itu kalau tidak makan haram maka kehidupannya terancam, maka kemudian itu akan menjadi halal sesuai dengan ketentuan yang diatur. Ya, tentunya makan babinya itu tidak dalam kadar yang sampai mengenyangkan atau menjadi bisnis begitu. Jadi dalam hal ini memang kita tidak bisa secara kaku menjawab satu permasalahan yang sifatnya sosial, yang di situ sebetulnya ada peluang-peluang kita berijtihad sesuai konteks zamannya, sesuai dengan masalahnya. Sebab di satu negara bisa jadi di negara ini boleh, di negara yang tidak boleh, karena memang tuntutannya berbeda, kebutuhannya yang berbeda. Ini yang kadang tidak dibaca oleh para teman-teman pendakwah yang kadang hitam putih di semua daerah jawabannya sama gitu. Begitu, Ustaz. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi makin lengkap, makin sempurna. Waktu kita ada 2 menit lagi. Sebelum ditutup, kita mungkin minta partisipasi Pak Zulham ini. Sedikit aja mungkin 1 menit. Ada apa yang bisa dikomentari dari percakapan ini kira-kira Pak Zulham? Pak Zulham, buka dulu mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa komentarnya kira-kira? 1 menit aja karena udah habis waktunya. Tinggal 2 menit. Oke. Baik. Perbincangan kita pada siang hari ini sangat bermanfaat untuk pembangunan kajian kita hari ini. Kedepannya kita akan bahas tentang permasalahan yang lebih komprehensif tentang keumatan, Ustaz, agar kita saling memahami, khususnya saya gitu. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi dan sangat melengkapi dari pertemuan kita ini. Terakhir, Pak Aden mau ada closing statement-nya? Silakan 1 menit. Baik, kita hidup di alam semesta ini memang harus realistis. Di tengah kita juga punya beban kewajiban yang memang secara idealis juga harus kita pegang kuat. Sehingga dengan kita menambah pengetahuan, wawasan, tentunya kita akan lebih mudah untuk mencari solusi terbaik sehingga antara wahyu dengan konteks membangun negeri ini bisa selaras sejalan. Jadi dalam membangun negeri ini kita harus dipandu wahyu dan wahyu memandu jalannya pembangunan ini agar terwujudnya negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baik, terima kasih Pak Aden sudah melengkapi, memperkaya apa yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Surahmat dari Telo, dari Nia Selatan sana ikut berpartisipasi, tapi karena waktu kita udah habis nggak sempat kita minta komentarnya ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan judul ini akan bisa memberikan kontribusi pada negara manapun termasuk khususnya negara Indonesia
supaya jangan meninggalkan agama dalam membangun negeri ini, karena nanti Allah akan murka. Sehebat apapun kita bangun, kalau memang kita yakin kepada Allah, nanti Allah akan marah kepada kita dan akan dimusnahkannya. Saya kira itulah kira-kira kesimpulan sementara kita. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan setelah rencana ini dibuat, tentu bagaimana membangun satu negeri. Kita akan masuk kepada bagian kedua 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membacakan Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.